kau itu goblok gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan. Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan. Kalian tuh gak tahu malu keturunan Dajjal. Ha, Aceh ngapain kau minta kaulah bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu. Kalau istrimu gimana aku buat 3 bulan boleh gak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh gak? Tete sama istrimu. Kan gak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi anjing tuh sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak. Kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak. Jangan kayak anjing. Kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Bagi saya, kenapa dulu kita begitu membela seorang Jokowi? Iya. Karena akhirnya kita membuktikan bahwa rakyat biasa pun bisa jadi presiden. Iya. Tidak hanya ketua partai, tidak hanya elit. Iya, iya. Lah ternyata kemudian dia berubah jadi raja, Pak. Raja Jawa Luar katanya biasa, Bahlil kan. Iya, iya. Nah itu betul-betul meruntuhkan kepercayaan kita. Iya, Bahwa iya. ternyata orang dari pinggir sungai ini Iya. kalau jadi kaya dendamnya minta ampun nih. Luar biasa. Ini sekali ya, drastis. Drastis sekali. Di awal-awal kita tertipu lah. Wah, sepatu Luar biasa. 100.000, Iya, luar baju biasa. 75.000. Luar biasa, luar biasa. Ternyata kemudian kita lihat Iya, iya. keluarganya dengan segala macam perhiasan dan barang-barang branded. Luar biasa. Itu menurut saya dosa yang saya tidak bisa maafkan dari seorang Jokowi. Iya. Seorang rakyat biasa yang kita puja sedemikian rupa. Besar-besarkan, bertransformasi, berubah menjadi tanda kutip Iya. monster yang sangat mengerikan bagi saya ya. Dan ayah Jokowi itu adalah ajudannya Aidit. Waktu Aidit lari dari Jakarta naik kereta api, gak berani turun dari pintu kereta api, loncat pintu. Dia yang nyambut. Dan saya dulu Pedro pasti tahu. Dan itu ada pondok pesantren Nurul Huda, itu Pak Teguh. Saya pernah ke sana ketemu di rumah orang tahu siapa Jokowi. Itu yang beritahu saya, ya itu Jokowi itu lahir di mana, bukan di Solo. Bajingan. Siapa yang paling biadab di negeri ini? Siapa yang paling pengkhianat di negeri ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di negeri ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di negeri ini. Waktunya sudah sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke? Itu ya, waktu dia jadi wali kota, dia diperintahkan SBY untuk menangkap Ustadz itu, yang di Solo, yang dituduh oleh Amerika itu teroris itu. Dia kerjaan kayak itu, makanya dia dianggap jadi agen CIA. Maka itu yang mendukung dia itu menjadi gubernur sampai jadi presiden. Itu. Jokowi lebih mencintai keluarganya daripada mencintai bangsa dan negaranya. Prabowo juga tidak suka dengan orang instan, termasuk dengan Gibran ini. Berbahaya sekali, karena menurut saya dia adalah penumpang gelap reformasi. Tidak ada tepuk tangan sama sekali untuk Jokowi, sementara di sisi lain tepuk tangan membahana untuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Belum lama ini ada berita viral tentang Raja Jawa. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa, karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Ampat.
Tempat ini memang terbuka untuk semua kalangan, tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Dan konon katanya Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono, tapi karena sakit-sakitan makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat, tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Kacau. Dan menurut data yang saya baca, si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Kan bisa saja kursi Olimpik, kan? Dan gara-gara kelakuan si raja ini, teman-teman, kemarin ada peringatan darurat. Semua postingan di sosial media biru semua. Saya pertama kali lihat handphone, saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, belum screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu goblok, nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI, ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu, ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu, kan? Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Ha, Aceh, ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan, boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan, boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi anjing tuh sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak anjing, kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Anjing kau. Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan PKI kau.